Masyarakat kini mulai mempertanyakan nasib nilai tukar dolar terhadap rupiah. Prediksi menunjukkan dolar bisa mencapai Rp22.000 hingga akhir tahun. Faktor utama yang mempengaruhi ini adalah ketidakpastian ekonomi global. Ketika sentimen pasar berfluktuasi, mata uang lokal seringkali ikut tertekan. Tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia juga berkontribusi pada melemahnya rupiah. Inflasi yang melambung membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Di sisi lain, kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia menjadi sorotan. Apakah langkah-langkah tersebut cukup untuk menstabilkan nilai tukar rupiah? Penguatan dolar di pasar internasional semakin menambah tekanan. Banyak investor yang beralih ke dolar sebagai aset yang lebih aman. Dalam beberapa bulan terakhir, permintaan dolar semakin meningkat. Situasi ini menyebabkan banyak pelaku ekonomi khawatir akan dampaknya. Masyarakat harus memahami bahwa pergerakan nilai tukar adalah hal yang wajar. Namun, prediksi terburuk ini tetap membuat banyak orang resah. Kondisi geopolitik global juga berpengaruh pada nilai tukar. Ketegangan antara negara-negara besar seringkali menyebabkan fluktuasi yang tajam. Beralih ke sektor perdagangan, Indonesia masih bergantung pada impor. Ketika dolar menguat, biaya impor otomatis meningkat. Kenaikan harga barang impor juga dapat memicu inflasi lebih lanjut. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Dampak jangka panjang dari melemahnya rupiah bisa sangat serius, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang bergantung pada bahan baku impor. Kesadaran akan pentingnya diversifikasi mata uang mulai muncul. Beberapa investor beralih ke aset seperti emas dan kripto untuk melindungi nilai. Di tengah ketidakpastian ini, edukasi keuangan menjadi sangat penting. Masyarakat perlu memahami cara melindungi aset mereka. Berita tentang prediksi dolar ini juga menarik perhatian media. Banyak analisis yang mencoba meramalkan langkah selanjutnya. Ada pula yang berpendapat bahwa dolar Rp22.000 bukanlah hal mustahil. Dengan kondisi ekonomi yang terus bergejolak, prediksi ini bisa menjadi kenyataan. Namun, ada harapan bahwa pemerintah akan mengambil langkah proaktif. Kebijakan yang tepat bisa membantu menstabilkan nilai tukar. Sektor pariwisata juga terpengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Wisatawan asing cenderung mengurangi kunjungan saat dolar mahal. Permintaan dari luar negeri terhadap produk Indonesia juga bisa terpengaruh. Jika rupiah lemah, daya saing produk lokal berkurang di pasar global. Kita harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Perubahan nilai tukar dolar terhadap rupiah dapat berdampak luas pada kehidupan sehari-hari. Akhirnya, penting bagi kita untuk tetap waspada. Memahami dinamika ekonomi adalah kunci untuk menghadapi perubahan yang ada. Program makan bergizi gratis, MBG, menjadi sorotan utama dalam pembahasan anggaran negara. Banyak pihak berpendapat bahwa program ini membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Meskipun tujuan MBG mulia, yakni mengurangi angka stunting, biaya pelaksanaannya sangat besar. Setiap porsi makanan bergizi tidak sekadar menyangkut bahan, tetapi juga distribusi dan pengawasan. Berdasarkan data, biaya untuk satu porsi makanan bisa mencapai puluhan ribu rupiah. Dalam 1 tahun, angka ini bisa membengkak menjadi triliunan rupiah. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan kualitas dan keberlanjutan bahan makanan. Tanpa pengawasan ketat, potensi korupsi dan penyalahgunaan dana sangat tinggi. Krisis ekonomi global juga berpengaruh pada biaya bahan pangan. Ini membuat pemerintah kesulitan memenuhi anggaran tanpa mengorbankan sektor lain yang juga penting. Ada yang berpendapat,
dana untuk MBG lebih baik dialokasikan untuk program pendidikan atau kesehatan. Dengan cara ini, dampak jangka panjang bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap efektivitas MBG sangat diperlukan. Apakah benar program ini berhasil menurunkan angka gizi buruk di masyarakat? Selain itu, perlu ada transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana mereka digunakan dan diperuntukkan. Sementara itu, kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk ekonom. Mereka menilai MBG sebagai pemborosan yang tidak memberikan dampak signifikan. Ada pula ide untuk melibatkan sektor swasta dalam pelaksanaan MBG. Kerjasama ini diharapkan dapat mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat distribusi. Sistem yang lebih efisien dalam pengelolaan MBG juga diperlukan. Misalnya, memanfaatkan teknologi untuk memantau kebutuhan dan distribusi makanan. Pelibatan komunitas lokal dalam program ini bisa menjadi solusi. Mereka lebih memahami kebutuhan gizi di daerah masing-masing dan bisa berkontribusi dengan lebih efektif. Kendati ada pro dan kontra, MBG tetap memiliki dukungan dari masyarakat. Banyak yang merasakan manfaat langsung dari akses makanan bergizi gratis. Namun, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pola makan sehat. Pengetahuan ini akan membantu mereka memilih makanan yang bergizi di luar program MBG. Seiring dengan itu, pemerintah perlu mengevaluasi program-program lain yang juga penting. Jangan sampai fokus pada MBG mengorbankan sektor-sektor krusial lainnya. Salah satu alternatif adalah memberikan subsidi langsung kepada keluarga berisiko. Dengan cara ini, mereka bisa memilih makanan bergizi sesuai kebutuhan. Adanya dukungan dari organisasi non-pemerintah juga bisa memperkuat program ini. Mereka bisa membantu dalam hal distribusi dan edukasi kepada masyarakat. Penting untuk menjadikan MBG sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Tanpa perencanaan yang matang, program ini berisiko tidak berkelanjutan. Masyarakat perlu terlibat dalam proses evaluasi dan pengawasan MBG. Dengan demikian, mereka bisa turut berkontribusi dalam perbaikan program ke depan. Kita semua berharap agar setiap anak di Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Namun, cara untuk mencapainya perlu dipikirkan secara cermat dan berkelanjutan. Penurunan kepercayaan investor asing di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mengganggu stabilitas ekonomi. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakpastian politik. Pemilu yang mendekat seringkali menciptakan suasana tegang dan membuat investor ragu untuk berinvestasi. Selain itu, kebijakan ekonomi yang berubah-ubah turut mempengaruhi keputusan investasi. Investor asing cenderung mencari kepastian dan konsistensi dalam regulasi yang berlaku. Fluktuasi nilai tukar rupiah juga menjadi salah satu faktor risiko. Ketidakstabilan mata uang lokal dapat mengurangi daya tarik bagi investor asing yang menghargai kepastian. Risiko perlambatan ekonomi semakin nyata ketika data pertumbuhan GDP menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Pertumbuhan yang melambat dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sektor-sektor yang terdampak signifikan adalah industri manufaktur dan perdagangan. Keduanya merupakan pilar penting yang menopang perekonomian Indonesia. Berbagai tantangan global juga berperan dalam penurunan kepercayaan ini. Ketegangan perdagangan internasional dapat berdampak langsung pada investasi asing. Di sisi lain, pandemi COVID-19 masih meninggalkan jejak. Meskipun situasi telah membaik, dampak jangka panjangnya masih dirasakan. Investor asing cenderung mengalihkan dananya ke negara-negara yang lebih stabil. Negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand kini menjadi pilihan menarik.
Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah adalah meningkatkan transparansi. Kejelasan informasi akan membantu meredakan kekhawatiran investor. Dukungan terhadap sektor UMKM juga penting untuk menjaga daya tahan ekonomi. Sektor ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga menjadi perhatian. Investasi dalam infrastruktur akan mempermudah arus barang dan jasa. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia juga berperan. Tenaga kerja yang terampil akan menarik lebih banyak investor asing. Inovasi teknologi dapat menciptakan peluang baru. Sektor digital yang berkembang pesat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Perubahan iklim dan keberlanjutan juga semakin diperhatikan. Investor kini lebih memilih berinvestasi di proyek yang ramah lingkungan. Mendorong kerjasama internasional menjadi langkah strategis. Dengan berkolaborasi, Indonesia dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Kebijakan fiskal yang pro-investasi akan sangat membantu. Insentif pajak atau kemudahan izin dapat menarik minat investor. Masyarakat juga perlu terlibat dalam proses ini. Kesadaran akan pentingnya investasi akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Membangun kepercayaan kembali bukanlah hal yang instan. Diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk mencapai tujuan ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat mengembalikan kepercayaan investor. Ekonomi yang tumbuh akan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.